Setiap perjalanan selalu memiliki titik awal, namun bagi saya, titik awal tersebut selalu sama, berpamitan dengan orang-orang yang saya tinggalkan di rumah. Malam itu, setelah berpamitan dengan istri dan anak, saya berangkat menuju sebuah tempat yang sudah kami janjikan. Tempat di mana keempat kawan saya sudah menunggu. Bukan untuk liburan mewah, melainkan untuk menukar kenyamanan dengan lelah di Gunung Merbabu. Sekitar 25 menit dari rumah, saya tiba di titik kumpul. Hari Jumat jalan sedikit lebih padat dari biasanya. Kemacetan kecil membuat perjalanan terasa lebih panjang, tapi tidak mengubah ketujuan kami. 4 orang itu adalah Aldi, Abi, Amal, dan Yudhistira, atau yang biasa kami sebut Kudil. Tak perlu lama-lama, setelah semua masuk ke dalam mobil, kami langsung melesat menuju gerbang tol Karawang Timur di Tol Japek sekitar pukul 19.45. Perjalanan ini baru bisa terjadi sekarang karena kami semua bekerja dan akhir pekan ini adalah waktu libur yang akhirnya bertemu di satu titik. Pendakian Merbabu ini kami persiapkan kurang lebih 2 bulan, menyesuaikan jadwal dan menimbang cuaca yang perlahan memasuki musim hujan. Tujuan kami adalah Gunung Merbabu di wilayah Magelang melalui jalur bekas. Padahal sejak awal jalur Selo menjadi pilihan utama karena dikenal lebih landai. Namun sayang, jalur itu ditutup. Pilihan pun bergeser ke Suwanting. Namun kuota sudah penuh. Akhirnya satu-satunya jalur yang tersisa adalah Wekas. Saat itu juga saya langsung melakukan booking dan pembayaran. Merbabu adalah salah satu gunung yang sudah menerapkan sistem booking online sebagai pembatasan pengendalian sekaligus memudahkan pendaki seperti kami. Kurang lebih 2 jam perjalanan, obrolan di dalam mobil membuat waktu terasa singkat. Kami memutuskan singgah di rest area kilometer 204 untuk mengisi bahan bakar. Niat awal hanya untuk isi bensin, namun selalu saja ada lanjutannya. Ada yang ke toilet, ada yang ingin kopi. Akhirnya kami duduk lebih lama dari rencana. Tidak apa-apa, kami memang tidak sedang terburu-buru toh. Setelah kopi dan rokok selesai, kami melanjutkan perjalanan. Tentu setelah mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Dua jam berikutnya, kami kembali singgah, kali ini di rest area kilometer 429. Perut kami kompak memberi tanda lapar. Untuk menghemat pengeluaran, kami mengeluarkan kompor dan nesting yang sejak awal kami tidak masukkan ke dalam carrier. Air kami panaskan, mie instan dan kopi kembali menjadi menu. Di sini kami cukup lama beristirahat, hampir 2 jam. Badan kami masih terasa fit, dan saya pun mengajak yang lain untuk langsung lanjut ke base camp Wekas dan beristirahat di sana saja. Setelah keluar tol, jalanan menuju base camp ke Wekas berubah drastis, gelap, berkelok, dan sunyi. Sekitar pukul 4 dini hari, setelah berjuang melewati tikungan demi tikungan, kami akhirnya tiba. Banyak kendaraan roda 4 yang sudah terparkir di pinggir jalan. Kami memarkir mobil sejajar dengan yang lain, mengeluarkan barang, dan berjalan menuju base camp Kang Aan. Sayangnya, base camp penuh. Namun syukurnya, rumah orang tua Kang Aan yang berada tepat di sampingnya sudah kosong. Hanya ada 3 orang pendaki yang akan tektok. Kami menggelar sleeping bag. Udara dingin langsung terasa. Sekitar 19 derajat Celcius pagi itu. Baru saja mencoba memejamkan mata, sekitar 7 orang masuk ke rumah tersebut. Tidur pun batal. Mereka cukup berisik.
ada 3 perempuan yang terus berbicara, mencari colokan listrik untuk mengisi daya ponsel mereka. Karena sudah terlanjur tidak bisa tidur, perut pun mulai menuntut haknya. Beruntung, Simbo menawarkan nasi goreng dengan telur dadar. Tanpa berpikir lama, kami pun memesan. Ternyata, menunggu nasi goreng cukup lama. Sampai matahari muncul, pesanan kami belum siap juga. Kami keluar sebentar, menikmati pemandangan pagi dan menjauh sejenak dari keramaian. Saat kembali masuk, nasi goreng akhirnya datang. Sambil makan, saya memperhatikan rombongan tadi. Mereka menggunakan bahasa daerah yang sama dengan kami, bahasa Sunda khas Karawang. Saya mulai menimbrung, menanyakan asal mereka. Tak disangka, 2 orang dari mereka ternyata satu desa dengan kami, hanya berbeda dusun, dan terpaut sekitar 5 angkatan usia. Percakapan pun mencair. Tawa mulai sering terdengar. Gunung sekali lagi mempertemukan orang-orang dengan cara yang tidak terduga. Pukul 9 pagi, setelah sarapan dan merapikan barang, kami melakukan registrasi ulang di pos Simaksi, menunjukkan kode booking, dan membayar retribusi daerah sebesar 35.000 per orang, dan menyerahkan KTP. Dari base camp, kami menyewa ojek menuju titik awal pendakian Merbabu Pass. Biayanya 15.000 per orang. Sedikit menghemat tenaga, juga sedikit membantu ekonomi warga sekitar. Hehe, bisa aja alasannya. Orang ya? 75 ya Pak? Ya. Per orang 15.000 ya Pak? Makasih Pak. Setelah 10 menit, kami tiba di Merbabu Pass. Foto sebentar, lalu langkah kami benar-benar masuk ke dalam rimba Merbabu. Dari Merbabu Pass menuju pos 1, kami berjalan sangat santai. Target hari ini hanya 1, camp di pos 2. Namun, rasa santai itu sedikit terusik. Ketika banyak pendaki lain mendahului kami, mereka membawa beban ringan, ransel kecil, dan jumlahnya mungkin sekitar 100 orang. Sempat saya berpikir, masa iya tektok Merbabu, tapi ya mungkin saja. Rasa penasaran akhirnya saya luapkan. Saya pun bertanya pada salah satu kelompok kecil. Jawaban mereka membuat hati sedikit kesal. Ternyata mereka peserta open trip, dan tenda mereka sudah berdiri di pos 2 terlebih dahulu. Setelah saya ingat-ingat kembali, saat registrasi ulang di pos Simaksi, tercatat sekitar 57 orang. Namun kenyataannya jauh lebih banyak. Inilah ulah oknum open trip. Kami tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menerima dan melanjutkan langkah. Sesampainya di pos 1, saya yang memang kurang suka keramaian di gunung cukup kaget. Semua rombongan open trip yang tadi berkumpul di sini. Kami pun menunggu. Satu persatu dari mereka melanjutkan perjalanan. Saat pos 1 mulai sepi, kami justru merasa lega. Kompor dikeluarkan, kopi diseduh, waktu makan siang pun tiba. Karena ada gazebo yang nyaman, kami beristirahat cukup lama. Kami bahkan sempat bermain kartu, santai, karena mau secepat apapun kami ke pos 2, tempat itu sudah pasti penuh. Lebih baik menikmati waktu daripada memaksakan langkah. Ini di pos 1 ketinggian 2117 mdpl di jam 1:33 kita mau lanjut ke pos 2 setelah kita berhenti 20 menit lebih 2 jam. Sampai kita tadi ngopi-ngopi dulu, main kartu. Nih karena udah kelamaan, tadi juga dapat informasi di pos 2 udah penuh gitu. Karena ada open trip ya hari ini, jadi
Ya semoga aja masih ada sisa lahan atau sisa wangiku di bajumu, anjing. Ya seenggaknya kalau pos 2 rame kita bisa melipir ke atasnya sedikit lah untuk nyari tempat yang agak landai. Kalau nggak ada yang landai ya lanjut lagi pos 3. Kalau pos 3 penuh juga ya pemancar mungkin. Gimana nantinya aja ini terik sebenarnya, cuman harus lanjut ya. Oke, mantap. Sip. Setelah dirasa cukup, kami melanjutkan perjalanan. Jalur dari pos 1 ke pos 2 mulai menanjak. Debu semakin tebal. Beberapa pendaki yang turun sambil berlari membuat debu berterbangan brutal. Langkah kami yang naik pun semakin terhambat. Banyak aduh dan waduh terdengar. Nah ini kita udah di area yang mana pepohonan tinggi udah eksistensinya mulai sedikit, yang mana artinya kita sudah dekat sama pos 2. Tapi itu berdasarkan video referensi yang gue tonton dari YouTube ya. Enak keluarnya ini masih lama sih. Nah kita berhentinya tuh nggak 5 menit 10 menit gitu, setengah jam, 1 jam, 2 jam. Nggak nyampe. Hingga akhirnya kami pun tiba di pos 2. Benar saja, semua lahan hampir penuh. Beberapa bahkan sudah diberi tanda booking. Setelah berkeliling, kami menemukan satu tempat yang cukup landai untuk 2 tenda, agak tersembunyi dan tidak terlalu dekat dengan jalur pendakian. Tenda didirikan di bawah matahari yang mulai turun. Baru setelah itu, kami sadar tempat ini penuh ulat. Kami pun menyingkirkannya satu persatu. Untungnya, ini bukan ulat bulu. Kami berbagi tugas. Ada yang mengurus tenda, ada juga yang menyiapkan masakan dan mencuci beras. Air di pos 2 itu sangat melimpah. Tak heran, banyak pendaki memilih berkemah di sini. Kami memasak nasi liwet dengan lauk ayam goreng yang sudah kami siapkan dari rumah. Setelah makan, kopi dan rokok menutup malam. Karena rencana muncak pukul 2 dini hari, kami memilih tidur lebih awal untuk menyimpan tenaga. Anjing, ada yang kentut bangsat. Oke, ini udah jam 8 malam. Kita lagi mau istirahat ya. Tadi dari jam 6 udah banyak berkegiatan. Dari mulai masak, makan, terus sebentar ngopi-ngopi, rokok-rokok sambil main kartu. Rencananya kita mau bangun jam 1 malam. Rencananya, karena diniatkan untuk bangun jam segitu untuk summit ya. Karena dari pos 2 ke puncak, kalau secara hitungan waktu sekitar 4 jam. Nah maka dari itu jam 1 lah waktu yang terbaik. Nah cuman rencana adalah sebuah rencana. Kita udah berniat berangkat jam segitu dengan setting alarm jam 1 malam, prepare setengah jam, mungkin setengah 2 lah baru berangkat. Cuman ya kita belum tahu besok aktualnya seperti apa. Kali ini gue sama Aldi ya, berdua pakai tenda 2P. Kemudian yang di sana ada Kudil, Kadal, Abi, Alex sama Kemal. Jadi di sana 3, di sini 2. Oke, semoga malam ini nggak ada riuh, berisik orang teriak-teriak gak jelas. Oke, sampai ketemu di besok. Alarm berbunyi. Langkah kaki pendaki lain sudah terdengar. Oke, mantap. Saya bangun pertama, disusul yang lain. Setengah 2 pagi, tanggal 3 Agustus. Tempatnya kita bersiap-siap untuk summit attack. Waduh, anjir bahasanya summit attack. Gak tahu sih ini. Kita prepare dulu untuk barang-barang yang dibawa ke atas. Kalau nggak salah kurang lebih sekitar 4 jam ya sampai puncak. Ini kita simpel aja, kita sarapan mie kayak gini,
seperti dan bakso ya tambahannya. Nah, itu saja. Kita siap-siap dulu. Setelah siap kita berangkat ke puncak. Perut kami isi dengan mie instan dan bakso. Setelah semuanya siap, kami berdoa dan berjalan perlahan meninggalkan camp. Dulu tuh saya baca sendok kayaknya kedar goblok. Selamat pagi. Tanpa beban berat, langkah terasa lebih ringan. Kami membawa kompor kecil, peralatan kopi, dan air secukupnya. Aku akan bacakan beberapa aturannya ya. Yang pertama, siapapun yang capek sini atau Tugu demi tugu kami lewati. Gelap perlahan berubah terang. Dingin berganti hangat. Kami berhenti cukup lama untuk menikmati matahari terbit di tempat ini. Karena menurut kami tak selalu harus menunggu puncak untuk merasa cukup. Setelah itu, kami lanjutkan perjalanan ke puncak. Di persimpangan jalur, kami memilih kanan karena terlihat lebih singkat. Ternyata pilihan itu salah. Jalurnya miring, sulit, dan berbahaya. Beberapa pendaki terpeleset, hampir terguling ke bawah. Perjalanan kecil yang kembali mengingatkan, berpikir sebelum bertindak. Jauh lebih penting daripada tergesa-gesa. Kami tiba di pundak, belum puncak. Tapi dari sini beberapa puncak bisa digapai. Puncak Syarif, Kenteng Songo, dan Triangulasi. Kami duduk membuat kopi. Aldi dan Amal izin melanjutkan ke Kenteng Songo. Saya, Abi, dan Kudil memilih bertahan. Bukan karena enggan, tapi lelah dan lapar lebih jujur daripada ambisi. Lagi pula, saya pernah ke Merbabu sebelumnya, tahun 2019 via Suwanting. Kabut datang silih berganti. Kami membantu menunjukkan jalur turun pada pendaki lain. Meski tidak semuanya mau mendengar. Aldi dan Amal kembali. Mereka bercerita tentang Merapi yang gagah meski tertutup kabut. Tahu pun pecah. Akhirnya, kami hanya berfoto bersama di Puncak Syarif dan itu pun sudah cukup. Inilah cerita saya dan 4 kawan di Gunung Merbabu. Video ini mungkin tidak sempurna, direkam dengan iPhone 6s di tahun 2025, audio seadanya, dan banyak kekurangan. Sejujurnya, setiap pendakian selalu saya rekam, namun jarang saya rilis. Bukan karena malas mengedit, melainkan karena terus merasa kurang. Sampai suatu hari, saya mendengar seseorang berkata, "Untung dulu di-upload, jadi gampang buat nostalgia." Saat itu, saya pun langsung membuka kembali foto pendakian di tahun 2017. Rasanya masih ada, namun detailnya sudah pudar. Dari sana saya belajar bahwa kenangan tidak perlu sempurna untuk menjadi berarti. Video ini saya buat agar suatu hari nanti saat rindu datang, saya tahu harus kembali kemana. Terima kasih sudah menyaksikan. Entah channel ini berkembang atau tidak apa-apa. Karena ini adalah galeri pribadi yang saya pilih untuk dibagikan. Dan untuk kamu yang merasa masih kurang, yang belum berani memulai, cobalah dulu. Karena seringkali yang kita sesali bukan kegagalan,
melainkan hal-hal yang tidak pernah kita mulai. Ini kita lagi masak-masak, ada nugget, nasi liwet dan ayam goreng. Coba dilihat kan ayam gorengnya. Ayam tuh. Adit kalau lihat video ini Dit, seperti ini merbabu Dit. Jadi dingin tapi enakeun ngelihat cuacanya gini. Tadi ada sunset begitu ya. BTW kalau pakai Vario bisa ke merbabu nggak? Anda pasti menyesal, Adit. Anda pasti menyesal. Adit, tolong Adit. Oke. Oke, mantap cuy. Di tengah-tengah sedang masak-memasak begitu. Ada yang mengganjal begitu. Jadi ketika kita mau gelar kertas nasi, ternyata saya salah gitu, Bu. Jadi ternyata saya baca lagi ini kertas pembungkus peoni. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah peoni itu apa? Peoni itu apa, Bu? Pianika. Pianika. Peoni itu pianika. Peoni itu apa? Kembang bolet. Bolet anjing. Anjing kembang bolet anjing emang gambar kembang bangsa. Rada gelo. Kemal, peoni itu apa? Piano itu kertas nasi. Ternyata itu. Benar. Peoni itu adalah bahasa Jerman. Jadi di kertas pembungkus peoni, nasi itu bahasa Jermannya Kejo. ya. Peoni. Anjing.